Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hafiz Jaswapi. Salam pokok mania dari saya, guys. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat puasanya sudah mencapai 2 minggu mungkin ya. Selamat bagi yang menjalankan dan semoga lancar. Ada berita, guys, dilansir dari Suara PMI Taiwan. Seorang TKI Singapura telah mencuri uang majikannya total hampir 200 juta dan diponiskan dengan kurang lebih 7 tahun penjara. Kami sebagai TKI, guys, juga merasa kasihan karena apa? Menjadi seorang TKI itu juga tidak semudah. Menjadi TKI itu sangat butuh perjuangan. Tapi di sisi lainnya, mbok yo ojo koyo ngono to, Mbak. Ibaratnya kami ya, seluruh TKI tercemar dengan satu orang saja. Kalau bisa bekerja dengan baik, ojo maling lah. Ya. Ojo maling, apalagi kita orang Indonesia ini ngisi nih, guys. Seperti apa beritanya? Saya bacakan ya, guys. Dilansir dari Suara PMI, tenaga kerja Indonesia atau TKI di Singapura yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga atau PRT dinyatakan bersalah karena telah berulang kali mencuri uang tunai dan perhiasan senilai $7 atau setara dengan 74,2 juta milik majikannya. Praktik pencurian tersebut ia lakukan selama setahun sebelum majikannya meninggal dunia. Pada Jumat 8 Mei 2020, berarti kemarin ini, guys, Eti Mariati TKI berusia 45 tahun, malah usianya lebih 45 tahun, seharusnya kan jangan maling gitu. Disayangkan ya, guys ya, seorang TKI asal Indonesia maling gitu. Mulai dipekerjakan merawat majikannya yang sudah lanjut usia sejak 2015. Saat itu majikan berusia 70 tahun. Mungkin ini godaan seorang TKI ya, guys. Setelah korban lansia meninggal, putranya memanggil polisi. PRT itu dijatuh hukuman penjara 7 bulan pada Jumat 8 Mei 2020 atas tuduhan pencurian sejumlah uang dan perhiasan. Saat bekerja, Eti menyadari bahwa majikannya menyimpan perhiasan dan uang tunai di laci terkunci dengan kunci yang diletakkan di bawah bantalnya. Berarti yang tahu ya majikannya yang dijaga dan ya pembantunya tersebut ya, guys. Sekitar 3 tahun bekerja untuk majikannya, tepatnya 9 Oktober 2018, Eti memulai aksi pencurian tersebut. Berarti 2018, 19, 22 tahun ya, guys. Tak cukup sampai di situ, Eti juga mengandalkan hasil curiannya untuk mendapatkan uang. Praktik ini dipergoki oleh anak laki-laki majikannya itu, yang kemudian menegur Eti agar tak kembali mengulanginya. Subhanallah, sebenarnya majikannya itu baik ya, guys. Kita sudah terbukti ibaratnya melakukan kesalahan, tapi si bosnya itu, anaknya itu memberi kita kesempatan agar kita tidak mencuri gitu loh. Namun ternyata Eti terus melanjutkan aksi pencuriannya tersebut. Ya Allah, Eti berulang kali mencuri uang dan perhiasan majikannya selama setahun, hingga akhirnya ia ketahuan lagi pada 6 Oktober 2019 ketika sang majikan meninggal pada usia 76 tahun. Bermula saat putra majikan memeriksa laci dan menyadari bahwa Eti telah mengambil gelang emas. Tanpa pikir panjang, ia segera menelpon polisi ketika larut malam dan melaporkan masalah itu. Kemudian Eti ditangkap. Lah ini, guys. Aduh, guys. Udah jauh-jauh sama keluarga, bekerja,
maling malah ditangkap polisi ini. Ia tidak meminta ganti rugi untuk barang atau uang tunai dan putra korban menghabiskan total SG dolar 6.030 atau 63,9 juta untuk menebus barang yang digadaikan dari toko. Jaksa meminta setidaknya 7 bulan penjara. Eti yang tidak memiliki pengacara menangis dan mitigasi dan meminta keringanan hukuman. Aduh Mbak. Eti mengatakan kepada seorang penerjemah bahwa ia adalah satu-satunya pencari nafkah keluarga dan suaminya telah menceraikan sebelumnya. Ini tidak bisa buat alasan ya. Banyak yang seperti Mbak tapi dia bekerja dengan baik, totalitas dengan baik. Mungkin sudah menjadi kebiasaan atau gimana, tapi ya semoga Mbaknya sadarlah. Allah sudah memberi hidayah lewat ini. Jadi dengan kejadian itu semoga Mbaknya lebih baik dan berhati-hati dalam bekerja, lebih ya tidak semena-mena ya Mbak. Namun jaksa berpendapat bahwa korban sudah berusia lanjut dan telah merekrut Eti karena usianya tersebut. Lebih lanjut, jaksa mengungkap meskipun Eti pernah dikonfrontasi sekali, ia tetap bertahan dan perilakunya dan tidak membuat ganti rugi. Oleh karena itu, hakim mengatakan hukuman yang diminta oleh penuntut adalah adil dan menjatuhkan hukuman. Lah, kasihan lah kalau begini, masak ke keluarga sing neng omah. Atas tindakan pencurian yang hampir merugikan majikan hingga 200 juta rupiah, Eti diancam dengan hukuman penjara hingga 7 tahun dan didenda. Tidak habis pikir ya guys. Kita pesannya sebagai seorang TKI, kita harus menjaga nama baik TKI dan menjaga nama Indonesia. Jangan ojo gampang mencari uang yang halal dan berkah untuk keluarga kita. Oke, yaudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Habijah Pamit. Salam pokok nani dari saya.